Iya, kita lanjut lagi ya. Ngobrol-ngobrol bersama dengan istri Batak Tulen dan suami. Jawa Tulen, asli Jawa nih loh. Iya, kita hari ini mau ngomong-ngomong tentang apa ya? Iya, karena di daerah kami ini pada saat ini Daerah kami itu daerah mana? daerah Sumatera, Medan ya. Ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 20. Tanggal 20 saat ini ya. Angin kencang udah 2 hari ini. Ya, kebetulan depan ini ada pohon sawit, belakang pohon pinang, samping pohon jambu, samping sana pohon kelapa ya, semua pada melambai-lambai ya. Angin kencang panas terik ya. Apakah di daerah kawan-kawan di sini juga gitu ya? Ya di sini di Sumatera di Medan ini saat ini pada tanggal 20 ini ya, Bulan 7. bulan 7 tahun 2025 ini pada jam ini angin masih sangat kencang di luar. Saya baca ya berita dari detik.com 13 jam yang lalu, BMKG minta warga waspadai suhu panas angin kencang di Medan. Jadi pada saat ini memang angin kencang sedang menerpa daerah Medan sekitarnya, mungkin juga Sumatera ya. Jadi dikatakan angin kencang terjadi disebabkan angin baratan yang cukup kuat dan bersifat divergen atau menyebar di Sumatera Utara, Sumut, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi suhu panas dan angin kencang wilayah Sumatera Utara ya. Jadi fenomena ini disebut juga kalau daerah sini disebut angin bahorok. Iya, emangnya kalau Sumateranya kok udah dibilang angin bahorok mereka udah tahu ya. Apa pula itu? Ya itulah angin bahorok itu. Angin kencang dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada bangunan, atap dan infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan. Angin kencang dapat merobek atap, merusak bangunan, merobohkan pohon, menyebabkan puing-puing berjatuhan, sehingga mengakibatkan biaya perbaikan infrastruktur dan yang signifikan bisa mengakibatkan kerugian ya. Ya, jadi kalau angin kencang, waduh, perhatikan seng rumah kita ya, jangan sampai atap rumah kita terbang. Atau juga ibu-ibu yang lagi pakai gaun, perhatikan gaunnya juga jangan sampai terbang. Jemuran kita dijepit dengan baik, jangan sampai terbang, ya. Aku jadi ingat dengan kisah di dalam Alkitab ya. Ketika itu Yesus dan bersama dengan murid-muridnya sedang naik perahu. Ada beberapa uh, tulisan di Alkitab. Ada yang bilang itu Danau Genesaret, ada di Danau Galilea, ada Tiberias. Tapi kembali lagi kita tidak membahas itu. Tapi yang kita lihat ketika angin kencang itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-murid Yesus ketakutan ketika angin kencang itu datang. Bahkan Yesus pun sampai tertidur pulas di dalam perahu. Sampai akhirnya murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Saya kira Yesus bilang apa? Berhenti, tenang, menghadik angin itu hingga angin itu menjadi teduh sekali. Jadi enggak zaman sekarang aja, dulu pun sudah ada angin-angin kayak gitu. Tapi kembali lagi ya, manusia itu hanya melihat apa yang di sekitarnya. Menakutkan tanpa dia melihat Tuhan yang kuat itu tadi. Semua itu seizin Tuhan gitu loh. Jadi jangan jangan takut gitu. Mungkin saat ini musimnya musim angin kencang. Bahkan hari ini saya mendapat kabar salah satu mentor dosen kami sedang ada misi di daerah Sulawesi sana sampai kapalnya terbakar, perahunya terbakar. Penyebabnya kurang kurang jelas tapi satu pasti angin kencang dan panas ini mempengaruhi cuaca saat ini. Iya, kita doakan ya orang-orang yang sedang berlayar di lautan ya, kasihan juga ya para pelayan nelayan penangkap ikan yang berjuang ya.
untuk biaya penghidupan dan juga untuk, kita bisa makan ikan ya. Iya, kita doakan. Iya, selain kita menjaga barang-barang kita supaya nggak mengalami kerusakan ketika angin kencang, juga di mana kita kayak kepanasan, aduh kalau udah panas datang, pada beli es batu, ya kan, beli es batu, terus buat jus buah apa segala macam lah untuk mengurangi rasa panas ya. Iya, yang penting jangan panas hati. Cuaca boleh panas, yang penting panas jangan panas hati. Ya barang-barang boleh terbang, tapi suami atau istri jangan terbang dari rumah. Ada istilah Jawa ya, panase kopi iso diselehke, tapi panase pikir arepe diapake. Panasnya kopi bisa ditaruh, tapi kalau panasnya pikiran dan hati, gimana? Ayo, seperti itu ya. Nggih. Iya ya. Jadi, rasa panas hati itu, ya itu yang harus kita kendalikan. Panasnya suhu udara, ya biarlah kita kipas, kita pasang AC, atau kalau kita mampu ya kita masuk dalam kulkas boleh, nggak ada yang larang. Mana tahu mau Bisa 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 bisa. Bisa 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 aja. mau nangkring di kulkas boleh, nggak ada yang larang ya, sepanjang masih tahan ya. Iya, oleh sebab itu kita harus menjaga hati kita dari rasa panas. Ya kalau udara tadi ada alatnya untuk menangkal supaya kita nggak ngerasa panas, tapi hati kita itu diri kita yang menjaganya. Dan kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni ataupun bisa memiliki hati yang seluas samudra menerima segala persoalan yang datang. Ya, saya bacakan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Barang-barang boleh dijaga, rumah tangga boleh dijaga supaya nggak datang pelakor ya atau, perebut laki orang atau perebut bini orang ya kan atau apapun lah itu istilahnya ya, eee, atau juga kita bisa menjaga apapun di sekeliling kita, tapi yang paling penting kita harus menjaga hati. See you, God bless.